Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nararia Damijanarko, mahasiswa program studi manajemen dakwah MD 2D dengan NIM 12513-20087. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pemaparan materi yang akan saya jelaskan sebagaimana sudah saya jelaskan sebelumnya pada presentasi mata kuliah hadis yang diampu langsung oleh dosen Dr. Hamidullah Mahmud LCMA. Baik, pada pembahasan kali ini saya akan mengambil judul fungsi hadis terhadap Al-Quran. Baik, teman-teman semuanya, kita sebagai umat Islam sudah mengetahui bahwa pedoman utama umat Islam itu ada dua. Yang pertama adalah Al-Quran dan juga hadis. Nah, secara hakikatnya kita tahu yang prioritas itu adalah Al-Quran, kedua adalah hadis. Kita tahu secara hakikatnya fungsinya hadis dan Al-Quran ini adalah pedoman bagi umat Islam. Tapi teman-teman tahu nggak sih bahwa secara kedudukan itu mereka punya fungsi yang berbeda-beda. Karena prioritasnya Al-Quran, yang kedua adalah hadis, mereka punya fungsi yang berbeda-beda. Walaupun secara hakikatnya untuk penyempurna, untuk memberi pedoman kepada umat manusia. Nah, pada pembahasan ini Al-Quran dan hadis itu merupakan pedoman hidup dan sumber utama ajaran Islam yang mana keduanya ini tidak dapat dipisahkan. Nah, karena kedua tidak dapat dipisahkan, maka kedua sumber ini harus saling sejalan. Nggak boleh Al-Quran tidak sama dengan hadis dan hadis tidak sama dengan Al-Quran. Hukumnya harus sama. Nah, Al-Quran di sini itu sebagai sumber utama yang memuat ajaran yang masih bersifat umum atau kita sebut global. Kemudian ada hadis yang menempati posisinya penting sebagai penjelas kata al-bayan. Nah, al-bayan ini nanti yang akan saya jelaskan pada penjelasan berikutnya. Tapi saya jelaskan secara umumnya dulu nih. Kenapa sih kita sebagai manusia itu harus penting memahami Al-Quran dan hadis secara kedudukan? Al-Quran ini dia itu menjelaskan dengan bahasa yang bersifat global karena hakikatnya Al-Quran ini diturunkan untuk manusia-manusia yang bodoh. Bodoh ini jahiliyah ya. Jahiliyah ini tuh maksudnya bukan bodoh karena tidak mau tahu ya, tapi bodoh karena tidak tahu yang kemudian diberi tahu ia menjadi tahu. Contohnya pada kisah Nabi Muhammad nih, pada bangsa Quraisy nih, kaum Quraisy, di mana kaum Quraisy ini kan masih kaum-kaum yang sesat, kaum-kaum murtad. Kemudian Al-Quran turun satu ayat untuk mengubah golongan-golongan kaum Quraisy tersebut menjadi golongan muslim. Seperti itu bahasanya. Memang kalau kita dengar dari ceritanya gampang, tapi secara pemaparannya Al-Quran tidak bisa semerta-merta menjelaskan dengan bahasa yang sederhana, dengan bahasa yang sulit. Dia harus bisa menjelaskan dengan bahasa yang sederhana. Karena kenapa harus dengan bahasa yang sederhana? Karena esensialnya manusia itu punya sifat tidak mau ambil ribet. Maka ketika manusia itu diajak untuk ikut ke dalam golongan ini, untuk harus ikuti seperti ini, ikut seperti itu, maka manusia akan bertanya, apa sih alasan sederhananya kenapa sih saya harus ikut seperti itu? Dia mau penjelasan sederhana dulu. Nah, disinilah Al-Quran menempati posisinya. Dia menjelaskan bahwa ayolah kau masuk ajaran Islam, karena di Islam itu kita kan seperti ini, seperti itu, dengan bahasa sederhana. Dengan bahasa sederhana. Karena kata kuncinya Al-Quran itu adalah yang penting dia itu paham dulu. Contoh saya ambil ayatnya dari Al-Quran, kata akimis sholat. Kata akimis sholat ini adalah udah bentuk paling sederhana bahwa Al-Quran itu meminta manusia untuk mendirikan sholat. Nah, tapi kan kita nggak dikasih tahu. Kita sekarang umat Islam yang modern, kita tidak diberitahu kalau di awal zaman itu sholatnya harus 2 rakaat di subuh, 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, 3 rakaat maghrib, 4 rakaat isya, terus harus wudhu sebelum sholat, bagaimana tata cara sholat, kenapa ini membatalkan sholat, itu membatalkan sholat. Karena orang-orang zaman dahulu itu tidak diberitahu hal seperti itu. Mereka hanya dijelaskan, udah yang penting kamu paham dulu, kamu itu diminta untuk mendirikan sholat. Oke, mereka sudah paham, hati mereka sudah tersentuh untuk mendapatkan petunjuk bahwa mereka harus mendirikan sholat. Nah, maka pertanyaan berikutnya, bagaimana mereka mendirikan sholat tersebut? Muncullah pertanyaan, oke nih, saya udah paham nih, saya diminta untuk seperti ini, saya diminta untuk seperti itu. Muncul pertanyaan berikutnya, sekarang gimana pertanyaan untuk menjalankan ibadah tersebut? Nah, disinilah hadis menempati posisinya, di mana hadis ini berfungsi untuk merinci yang mujmal, umum, dan membatasi yang mutlak, serta menjelaskan hukum-hukum yang eksplisit di dalam Al-Quran. Maka kita bisa nangkep gambarannya nih, hadis itu menyempurna apa yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Nah, kata al-bayan ini nanti yang akan saya jelaskan. Baik, berikutnya saya jelaskan kata al-bayan itu sendiri.
Apa sih Al-Bayan itu? Saya akan menjelaskan dalam dua versi Al-Bayan, di mana masing-masing ini menjelaskan fungsi sebenarnya hadis untuk Al-Quran itu apa sih. Nah, yang pertama adalah, maaf, ini kamera saya agak mengganggu, yang namanya Bayan At-Taqrir. Nah, jadi Bayan At-Taqrir ini itu adalah hadis yang berfungsi sebagai penguat, mempertegas apa yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi nih, ketentuannya dalam Al-Quran sudah disebutkan. Hukumnya seperti ini, seperti itu. Nah, kemudian hadis di sini itu tidak menambah hukum baru, tidak memberikan makna atau hukum baru ya. Dia hanya mempertegas apa yang sudah Al-Quran jelaskan. Contohnya nih ada dalam sholat, zakat, puasa, haji. Kemudian ditegaskan lagi oleh Nabi SAW. Tapi di sini saya mengambil contoh yang lain nih, biar enak kita nangkep gambarannya nih. Saya ambil hadis mengenai haramnya riba. Karena kita tahu di Al-Quran kan ada tuh ayat yang berbunyi Allah Subhanahu Wa Taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, ya kan? Allah mengharamkan riba. Nah, kemudian Nabi menjelaskan lagi untuk mempertegas hukum dari Al-Quran tersebut. Jadi haramnya riba itu benar-benar haram, harus dijauhi. Kenapa? Karena Nabi menjelaskan an Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawaun ya. Di sini artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melaknat para pemakan riba, pemberi riba, penulisnya, dan juga dua orang saksinya. Kemudian beliau bersabda tuh, mereka semuanya itu kedudukannya sama. Itu sudah menjelaskan bahwa hukum riba ini memang benar-benar diharamkan. Nggak cuma sekedar memakan riba, tapi sebagai saksinya juga diharamkan, menulisnya juga diharamkan, bahkan pemberi ribanya pun juga diharamkan. Jelas kita tahu fungsi Bayan At-Taqrir di sini sebagai penegas apa yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Nah, berikutnya itu ada yang namanya, jadi yang kedua itu adalah yang namanya Bayan At-Tafsil. Nah, Bayan At-Tafsil sini, muncul lagi pertanyaan baru nih. Bayan At-Tafsil itu sebenarnya apa sih gitu? Nah, jadi Bayan At-Tafsil ini itu adalah hadis yang berfungsi untuk merinci. Ya, kata kuncinya merinci. Beda sama yang pertama tadi yang Bayan At-Taqrir ya. Ini berfungsi untuk merinci ayat-ayat Al-Qur'an yang masih bersifat global. Kalau tadi kan dia mempertegas hukum tuh, mempertegas hukum. Kalau ini merinci. Contohnya saya ambil dari gerakan-gerakan sholat, tata cara sholat. Kan kalau di Al-Quran hanya menjelaskan kata akimis sholat gitu kan, dirikanlah sholat. Orang bertanya-tanya gitu kan, diriin sholat ini kayak gimana nih gitu kan. Kita kan nggak dikasih tahu tentang sholatnya bagaimana. Bahkan sebelumnya juga kita nggak dikasih tahu bahwa adanya sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, masing-masing rakaatnya 2, duhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Nah, ini hadis menjelaskan tentang tata caranya, mulai dari rakaatnya berapa, apa sih yang membatalkan sholat, rukun-rukunnya apa, kenapa kita harus wudu ketika sholat gitu kan. Nah, contoh sederhana ini hadis Nabi tentang shollu kama ra'aitumuni usolli. Karena para sahabat bertanya-tanya, kita diminta sholat nih, sholatnya bagaimana? Ya udah, Nabi bersabda, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu semua sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nabi mempraktekkan langsung itu definisi sholatnya bagaimana. Terjawab sudah itu pertanyaan para sahabat itu. Oke, mungkin cuman hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Materi selebihnya akan disampaikan oleh teman-teman saya yang lain, karena kita membagi tugas juga. Untuk memahami materi ini sebenarnya cukup sederhana. Untuk materi di kelompok 4 ini, kita itu sebagai umat manusia, kita sudah paham Al-Quran itu berperan sebagai mengajak orang-orang untuk masuk ke ajaran yang benar, dan hadis berfungsi untuk menyempurna apa yang dijelaskan dalam Al-Quran. Dan keduanya harus saling bersautan, nggak boleh keduanya saling bertentangan. Al-Quran tidak sama dengan hadis, hadis tidak sama dengan Al-Quran, itu tidak bisa. Semua pasti senada, sejalan dan sealiran, nggak mungkin berbeda. Baik, mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Kurang dan lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.